Selamat pagi, saya Vivi Dias Ria Selitonga, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Administrasi Bisnis dari kelas AB 3C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari komunikasi bisnis dengan topik laporan bisnis dan proposal bisnis. Pengertian laporan bisnis. Laporan bisnis menurut Himstreet dan Bati dalam Purwanto adalah sebagai suatu pesan yang objektif dan tersusun teratur yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasi atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga yang lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Pengertian proposal bisnis. Proposal bisnis menurut Haryani dalam Sutrina Dewi merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Ada 6 kegunaan laporan bisnis, yaitu yang pertama, untuk memonitor, artinya mengendalikan dan mengawasi operasional perusahaan. Yang kedua, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Maksudnya, laporan bisnis mampu membantu kebijakan beserta prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Yang keempat, mendokumentasi prestasi kerja yang diperlukan baik bagi keperluan internal maupun keperluan eksternal. Yang kelima, pedoman dalam pengambilan keputusan. Artinya, laporan bisnis menjadi petunjuk yang mendasar dan memberi bimbingan dalam pengambilan keputusan atas masalah tertentu. Dan yang keenam, memperoleh bisnis baru dan pendanaan. Jenis-jenis laporan bisnis. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, laporan bisnis dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, laporan informasi. Maksudnya, laporan yang memberi informasi, menyajikan fakta-fakta tanpa melakukan analisis, tanpa kesimpulan, dan tanpa memberikan rekomendasi. Yang kedua, laporan analitikal. Maksudnya, laporan yang menyajikan fakta, menganalisis, dan menginterpretasikan, kemudian menyimpulkan dan memberi rekomendasi. Yang kedua, berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya, laporan bisnis dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh, seperti laporan akuntansi, personalia, produksi, dan sebagainya. Yang ketiga, berdasarkan formalitasnya. Berdasarkan formalitasnya, laporan bisnis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, laporan formal atau long report, merupakan laporan yang resmi yang dibuat oleh lembaga tertentu. Dan yang kedua, laporan informal atau short report, adalah laporan yang dibuat oleh badan atau perorangan. Yang keempat, berdasarkan keasliannya. Berdasarkan keasliannya, laporan bisnis dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, laporan otoritas. Laporan otoritas adalah laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau kuasa dari orang lain. Yang kedua, laporan sukarela. Laporan sukarela adalah laporan yang berasal dari inisiatif dari pembuat laporan itu sendiri. Yang ketiga, laporan swasta. Laporan swasta adalah laporan yang dibuat oleh organisasi atau perusahaan swasta. Dan yang keempat, laporan publik. Laporan publik adalah laporan yang disusun oleh lembaga pemerintah atau lembaga yang dibiayai negara. Yang kelima, berdasarkan frekuensinya. Berdasarkan frekuensinya, laporan bisnis dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, laporan berkala atau periodic report. Adalah laporan yang disusun harian, mingguan, bulanan, semesteran, dan tahunan. Misalnya, seperti laporan penjualan. Yang kedua, laporan khusus atau special report. Adalah laporan atas kejadian yang unik atau khusus, seperti laporan mengenai krisis dalam perusahaan. Yang keenam, berdasarkan penampilannya. Berdasarkan penampilannya, laporan bisnis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, laporan memorandum, yang kedua, laporan surat, dan yang ketiga, laporan dalam bentuk cetakan. Yang ketujuh, berdasarkan pelaksanaan proyek. Berdasarkan pelaksanaan proyek, laporan bisnis dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, laporan pendahuluan, yang kedua, laporan perkembangan, dan yang ketiga, laporan akhir. Yang kedelapan, berdasarkan pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, agenda. Agenda adalah suatu dokumen yang ditulis sebelum pertemuan berlangsung, dan biasanya terdiri atas jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan, sehingga akan membantu peserta dalam persiapan. Yang kedua, resolusi. Resolusi adalah laporan singkat secara formal yang berisi hasil persetujuan atau konsensus suatu pertemuan. Yang ketiga, notulen. Notulen merupakan
Laporan resi dalam suatu pertemuan yang telah berlangsung, yang mencakup semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan, mencakup pembahasan yang lebih luas, dan berisi hasil pertemuan atau konferensi penting. Dan yang keempat, laporan pertemuan atau resolusi. Laporan pertemuan atau resolusi merupakan laporan singkat secara formal yang berisi hasil persetujuan. Ada 3 syarat laporan yang baik. Yang pertama, informasi yang akurat. Yang kedua, mengisyaratkan adanya pertimbangan yang baik. Dan yang ketiga, format dan organisasi laporan sesuai kebutuhan pembaca. 6 perencanaan laporan dan proposal bisnis, yaitu yang pertama, definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis audiens. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan outline akhir. 3 cara pengorganisasian laporan dan proposal, yaitu yang pertama, cara menyusun tubuh laporan dan proposal, yaitu dengan cara pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang kedua, cara menyusun teks laporan dan proposal, yaitu dengan membuat topik-topik atau kriteria, menyusun urutan suatu peristiwa, mendeskripsikan lokasi atau tempat, menjelaskan suatu proses atau prosedur, menyusun urutan tingkat kepentingan secara alfabet, menyusun urutan tingkat familiaritas, menyusun sumber-sumber yang digunakan, dan pemecahan masalah. Dan yang ketiga, metode outline. Bagian-bagian pokok laporan dan proposal, yaitu yang pertama, pendahuluan. Di bagian pendahuluan, ada 10 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah individu atau organisasi yang meminta laporan. Yang kedua, tata letak. Maksudnya, menginformasikan kepada pembaca tentang apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga, masalah. Biasanya diinformasikan di awal pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Yang keempat, maksud. Maksud merupakan poin penting dalam laporan bisnis. Yang kelima, ruang lingkup. Berhubungan dengan luas cakupan atau batasan suatu pokok bahasan dalam sebuah laporan bisnis. Yang keenam, metodologi, yaitu mengacu pada metode pengumpulan informasi. Yang ketujuh, sumber-sumber yang mencakup berbagai sumber yang digunakan dalam penyusunan laporan bisnis, baik sumber tertulis maupun sumber lisan. Yang kedelapan, latar belakang. Jika pembaca dianggap perlu mengetahui informasi yang ada dalam laporan bisnis itu, maka latar belakang harus disampaikan. Yang kesembilan, definisi istilah. Jika menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran, maka kita harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang kita maksudkan. Yang kesepuluh, keterbatasan. Keterbatasan dalam hal dana, waktu, ataupun data yang tersedia. Untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut dapat dihilangkan menjadi 1 atau 2 bagian paragraf, atau tanpa judul pendahuluan. Bahkan dalam laporan berkala, judul pendahuluan dapat dihilangkan bila isi setiap periode sama dan pembaca telah mengetahuinya. Bagian pokok yang kedua adalah tubuh dan isi, atau body and text. Body and text merupakan bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis. Dalam bagian ini, akan membahas dan mengembangkan hal-hal penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan yang baik harus mencakup temuan fakta yang penting dan relevan. Bagian yang ketiga adalah penutup. Penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh. Hal yang dipertimbangkan dalam penutup adalah yang pertama, rangkuman, yang berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh. Kadangkala hanya berisi poin yang penting, kekuatan dan kelemahan, atau manfaat dan kerugian. Yang kedua, kesimpulan. Kesimpulan berisi evaluasi secara ringkas, fakta yang dibahas, tanpa memasukkan pendapat pribadi sebagai penulis. Yang ketiga, rekomendasi. Rekomendasi adalah yang menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Dan yang keempat adalah rencana tindakan. Rencana tindakan merupakan pernyataan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, dan orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Penulisan laporan singkat. Secara umum, laporan singkat dalam dunia bisnis jarang dilengkapi dengan preliminary part, atau seperti halaman judul, surat pengantar, daftar isi, dan rangkuman atau abstrak. Oleh karena itu, hanya terdiri atas 1 atau 2 halaman. Laporan singkat lebih menekankan pada body atau tubuh suatu laporan yang mencakup pembuka, hasil temuan, bahasa, dan penutup. Berikut adalah pemanfaatan dukungan visual dalam laporan dan proposal bisnis. Perbedaan laporan bisnis pendek dengan laporan bisnis panjang. Laporan bisnis pendek hanya terdiri dari 1-5 halaman, jarang dilengkapi kata pengantar, daftar isi, abstrak, dan lebih menekankan pada isi laporan. Sedangkan laporan bisnis panjang
Jumlah halamannya lebih banyak dari laporan bisnis pendek. Menggunakan kata pengantar, daftar isi, dan abstrak, dan lebih menekankan pada perluasan masalah, outline, rencana kerja, penelitian, dan analisis data. Cara membuat proposal bisnis pendek dan proposal bisnis panjang. Yang pertama, proposal bisnis pendek terdiri dari pendahuluan, latar belakang, rencana dan jadwal, penetapan staf, anggaran, dan permintaan persetujuan. Yang kedua, proposal bisnis panjang terdiri dari latar belakang, aspek pemasaran, aspek produksi, aspek organisasi, dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Baiklah, sekian dari saya penjelasan materi mengenai laporan bisnis dan proposal bisnis. Saya berharap apa yang saya sampaikan tadi dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi.